Jika dilihat dari soal ini, sebenarnya ada beberapa perbandingan yang sama. Jadi kita lihat di sini ada 888/8, kemudian ada 48/4. Nah, di Q ini kita punya 999/9 dan juga 144/12. Ini sebenarnya menghasilkan angka yang sama. Ini menghasilkan angka 111. Ini juga menghasilkan angka 111. Kemudian 48/4 itu menghasilkan 12. Kemudian ini juga menghasilkan 12. Nah kita lihat di sini operasinya ada penjumlahan sama pembagian. Nah, karena ada pembagian kita kurung yang di sini. Nah, sebenarnya berapapun hasil 111 dibagi 12 ini, dia akan ditambahkan dengan 56. Begitu juga dengan yang di sini. Di sini itu 25 kali 2 itu 50 plus 6 itu hasilnya 56. Jadi mau dibolak-balik 56 plus 111 dibagi 12 atau 111 dibagi 12 ditambah 56 itu akan menghasilkan hasil yang sama. Ini dia jawabannya. Nah, selanjutnya saya di sini punya soal perbandingan antara P dengan Q, di mana P 1/3 dikurang 1/4, kemudian Q-nya adalah 1/2 dikurang 1/3. Nah, daripada kita ngitung satu-satu, mending kita samakan semua. Di bawahnya jadi 12. Jadi yang P itu adalah 4/12 dikurang 3/12, sedangkan 1/2 itu 6/12 dikurang 1/3 ini adalah 4/12. P ini akan menghasilkan nilai 1/12, sedangkan Q menghasilkan 2/12. Maka di sini sudah pasti lebih besar, Q lebih besar dari P, atau P lebih kecil dari Q. Jawabannya yang B. Nah, di sini kita ketemu soal perbandingan lagi antara P dengan Q, di mana P adalah 2/23, sedangkan Q-nya adalah 2 dibagi 16, 2/3. Sebenarnya bentuknya ini sama aja, mau kita buat P-nya 2 dibagi 23, kemudian 2 dibagi 16, 2/3, atau kita buat ini P, ini Q, kita buat P-nya 2/23 atau Q-nya 2/16, 2/3. Nah, nggak perlu kita secara spesifik mengganti ini, karena apa? Semakin kecil di bawah ini, ketika di atasnya sama, semakin kecil bawahnya itu maka semakin besar desimalnya, seperti 1/3 dengan 1/2. Jadi udah pasti lebih besar Q. Jadi jawaban yang benar adalah B. P lebih kecil dari Q atau Q lebih besar dari P. Nah, di sini kita ketemu soal yang cukup unik nih, karena di sini adalah soal dengan pola awal. Pola awal itu P lingkaran sama dengan P minus 1 per P. Jadi kita harus menerjemahkan nilai P 2 plus minus 1 lingkaran, kemudian kurung awal besar lingkaran, dan Q 4 lingkaran. Nah, sebenarnya kita nggak perlu nyari masing-masing nilai P berapa, kita nggak perlu nyari Q berapa, kita cukup mencari perbandingan antara P dengan Q saja. P itu berapa lingkaran sih? Jadi kita coba masukkan dulu dari sini. Oke, jadi di sini kita punya angka minus 1. P lingkaran itu sama dengan minus 1 dikurang minus 1 per minus 1. Di sini minus 2 per minus 1. Hasilnya adalah 2. Kemudian 2 plus 2 itu sama dengan 4 lingkaran. Jadi P itu nilainya 4 lingkaran, seperti ini. Q nilainya juga 4 lingkaran. Jadi nggak perlu kita cari ini nilai 4 lingkarannya berapa, udah ketemu bahwa nilai P sama dengan Q. Soal perbandingan ini bisa kalian selesaikan dalam waktu 5 detik. Kalian cukup memperhatikan nilai antara P sama Q. Kita lihat ya nilai P-nya berapa. P-nya 17/18 dikali 21/22 dikali 31/33. Q-nya 17/18 dikali 21/22 dikali 18/33. Di sini banyak angka yang sama. Jadi yang sama kita coret ya. 17/18 kita coret. Ini juga sama. Kemudian P 21/22 kita coret, Q juga ada di sini tersisa. P sama dengan 31/33 dan Q sama dengan 18/33. Di sini pun ada angka 33 yang sama. Ini kita coret, yang Q-nya
juga kita coret, tersisa 31 dengan 18. Udah pasti lebih besar 31, jadi jawabannya P lebih besar dari Q. Jawabannya adalah A. Soal ini cukup mudah karena hanya perbandingan antara bilangan desimal pecahan 1/25 berbanding dengan Q-nya 25%. Nah, 1/25 itu kalau kita jadikan desimal itu sama dengan 0,04. Sedangkan 25% itu sama dengan 0,25. Jadi jawabannya udah pasti lebih besar yang Q. Q lebih besar dari P atau P lebih kecil dari Q. Jawabannya adalah yang B. Ketika kita menghadapi soal perbandingan yang ini cukup panjang, tapi bisa kita kerjakan dan hati-hati dengan pertanyaannya yang di bawah ini ya. Jadi pertanyaannya adalah P adalah jumlah bilangan prima yang lebih besar dari 21 dan kurang dari 51. Maka kita daftarkan bilangannya apa saja: 23, 29, 31, kemudian 33 bukan 35, 37, kemudian 41, 43, 47. Nah, ada jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. NP sama dengan 7. Nah, Q-nya kita lihat banyaknya bilangan bulat positif yang mengandung angka 6 yang merupakan kelipatan 6 atau merupakan kelipatan 6 yang kurang dari 36. Nah, bilangan yang mengandung angka 6 ini adalah 6, kemudian 16, kemudian 26. Kemudian kelipatan 6 itu adalah bulat positif ya, mengandung atau merupakan kelipatan 6 yang kurang dari 36. 6 ini udah, kemudian 12, 18, 24, 30. Di sini NQ itu sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah P sama dengan Q karena NP 7, NQ juga 7.